Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang raja yang sangat kaya. Namun keberlimangan harta dan kedudukannya membuatnya tidak puas. Sang raja yang bernama Prabu Bawana Keling dari kerajaan Keling menganggap semua kekayaan yang dimilikinya tidak berarti sama sekali. Tahtanya sebagai raja, kekayaannya yang berlimpah, dan segala kenikmatan yang tersedia baginya tidak pernah membuatnya bahagia. Hal ini dikarenakan Prabu Bawana Keling tidak pernah bisa menemukan makna hidup yang sesungguhnya dari kekayaannya tersebut. Pada suatu hari Prabu Bawana Keling ingin mencari arti hidup dan makna kehidupan yang sesungguhnya. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan semua gemerlap dunia yang dimilikinya. Prabu Bawana Keling berniat mengembara untuk mendapatkan apa yang selama ini tidak diperolehnya. Lalu ia pun menyerahkan tahta kerajaan kepada anaknya dan membagikan hartanya pada rakyatnya. Prabu Bawana Keling memutuskan untuk mengelilingi Pulau Jawa. Diam-diam dia meninggalkan kerajaan seorang diri. Hari demi hari dilalui, waktu demi waktu dijalani dengan melangkah dan melangkahkan kaki untuk mencari tempat yang dapat mengungkap arti kehidupan. Tanpa terasa sampailah Prabu Bawana Keling di Gunung Selok. Ia merasakan suasana yang tenang dan nyaman untuk beristirahat dan bahkan mungkin bertapa. Ia lalu mencari tempat untuk melepaskan lelah. Setelah beberapa lama mencari, sang Prabu mendapati sebuah batu lebar dengan penampang atas rata. Batu tersebut digunakan Prabu Bawana Keling untuk tidur melepaskan lelah. Entah berapa lama Prabu Bawana Keling tertidur, tapi ketika terbangun ia merasa lapar. Tanpa disadari, serang Prabu bergumam, tangi turu kaya kie kok kecot, patu tenek mangan tumpeng bosok karo ngombe degan kelapa ijo, enak banget." Ucapan Prabu Bawana Keling itu terdengar oleh seorang laki-laki separuh baya yang sedang mencari rumput. Karena mengira Prabu Bawana Keling adalah seorang pertapa, laki-laki tersebut pun langsung pulang ke rumahnya untuk membuat tumpeng bosok. Disebut demikian karena di dalam tumpeng tersebut berisi aneka lauk, yang bila tumpeng itu disentuh dengan sendok centong, akan mudah terurai gunungan tumpengnya dan langsung bercampur antara nasi tumpeng dan isi lauknya. Singkat cerita, setelah selesai membuat tumpeng bosok dan memetik kelapa muda, si pencari rumput dan istrinya lalu menuju Gunung Selok untuk mempersembahkan tumpengnya kepada Prabu Bawana Keling. Menerima persembahan itu, Prabu Bawana Keling kaget dan langsung menerimanya. Sebagai bentuk terima kasihnya kepada sepasang suami istri pencari rumput tersebut, Prabu Bawana Keling agar wakul, rinjing, dan belahan kelapa muda itu jangan sampai dibuka sebelum sampai di rumah. Karena hari menjelang malam, si pencari rumput dan istrinya itu segera pulang. Sesampainya di rumah, kedua orang pencari rumput itu penasaran dengan pesan sang pertapa. Mereka segera membuka wakul, rinjing, dan kelapa muda yang terbelah. Seketika itu, mata mereka terbelalak karena ternyata di dalam wakul, rinjing, dan kelapa muda yang terbelah itu berisi emas dan berlian. Seketika itu pula, pencari rumput dan juga istrinya menjadi kaya raya, dan orang-orang kemudian menyebut mereka dengan nama Kaki Sugih dan Nini Sugih. Sebutan itu diberikan karena mereka berawal dari sepasang suami istri tukang ngarit pencari rumput yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Selain itu, desa tempat tinggal Kaki Sugih dan Nini Sugih dinamakan Desa Kesugihan. Dalam bahasa Jawa, Sugih berarti kaya. Oleh karena itu, sang Prabu Bawana Keling bersabda bahwa kelak pada saatnya desa yang kau tinggali itu akan kedapatan pandita yang tersohor. Dalam hal ini, kiai dan dalang juga termasuk kategori pandita, seseorang yang mengajarkan akhlak budi pekerti. Setelah meninggal, Kaki Sugih dan Nini Sugih dimakamkan di pemakaman umum Desa Kesugihan, tepatnya pemakaman depan Penyulingan PDM.